Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan Bu, nama saya Adila Ulul Azmi, mahasiswa PGSD dari Universitas Riau. Nah, tujuan saya di sini untuk mewawancarai Ibu karena ada tugas dari mata kuliah kami yang judulnya keterampilan guru menggunakan model GBL pada penerapan pembelajaran MTK. Nah, baiklah Bu, saya mulai saja di pertanyaan pertama. Apakah Ibu pernah menerapkan model pembelajaran GBL dalam pelajaran numerasi? Dalam pelajaran numerasi justru ya sering saya terapkan pembelajaran GBL atau Game Based Learning. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengetahui model pembelajaran game based learning? Ya, saya tahu. Karena kan memang Game Based Learning ini memang udah lama pembelajarannya diterapkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah keunggulan dari model pembelajaran game based learning? Nah, Game Based Learning ini kan pembelajaran berbasis game. Nah, keunggulannya itu selain pembelajaran dibuat menjadi lebih menarik, jadi siswa pun nggak bosan. Kalau siswa bosan dengan pembelajaran yang kita lakukan, otomatis nanti siswa akan susah nangkap apa yang akan kita ajarkan. Jadi dengan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, jadi perhatian dan fokus siswa itu lebih terarah. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu merancang permainan game yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di pembelajaran MTK? Merancang gamenya itu biasanya kita tahu dulu ya kompetensi dasarnya apa, indikator apa yang harus kita capai. Setelah itu barulah kita lihat materinya, materi apa. Dari materi itulah kita bisa merancang kira-kira game apa yang siswa tidak akan bosan, tapi itu bermakna untuk siswa. Nah, kira-kira game yang akan membuat siswa seluruhnya aktif gitu. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang ditemukan dalam mengimplementasikan model GBL di kelas? Oke, tantangannya mungkin dari segi fokus ya, karena berbasis game, kadang kita juga membuat gamenya itu seperti persaingan. Nah, jadi kondisi kelas mungkin kurang kondusif. Itu dia tantangannya, kondisi kelas kurang kondusif karena memang dalam satu kelas pasti ada anak yang hyperaktif. Nah, biasanya yang karena anak hyperaktif ini kita ajak main game, mereka senang, tapi itu dia ke kendalanya karena kondisi kelas menjadi tidak kondusif. Berarti untuk tantangannya lebih ke kondisi di kelasnya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibu memilih model game based learning digunakan sebagai model pembelajaran di kelas? Untuk numerasi matematika sendiri itu kan pembelajaran yang digunakan itu pembelajaran matematika atau numerasi itu berbasis logika. Nah, sebisa mungkin game ini kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi otomatis konsep dari numerasi itu sendiri bisa dipahami oleh siswa. Makanya itu konsep dari game ini kita buat sedemikian rupa sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi siswa tidak hanya bermain game tapi memahami juga konsep matematika di dalamnya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, kriteria apa yang digunakan untuk game yang diterapkan di kelas? Oke, kriteria gamenya yang pertama tentunya membuat siswa aktif. Seluruh siswa harus terlibat. Yang kedua mungkin game yang mengandalkan HOTS atau higher order thinking skill. Nah, memang tidak mudah untuk merancang game tipe seperti ini karena untuk HOTS sendiri itu gamenya mungkin berbasis seperti cerdas cermat dan soalnya kita buat host gitu atau kita bisa mengembangkan game-game lain itu memang tidak mudah. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengembangkan model GBL ini sebelumnya? Sebelumnya pernah di beberapa materi matematika saya pernah mengembangkan game, tetapi dengan yaitu permainan bersaing. Jadi kan seperti permainan bus stop. Jadi bus stop itu pelajarannya mengenai angka bilangan bulat.
Nah, jadi nanti ke belakang itu kita tambahkan. Jadi misalnya saya kasih angka, barisan pertama -5, barisan kedua 7. Nanti ditambahkan ya, nanti siapa yang duluan selesai, nah mereka yang dapat poin. Untuk pertanyaan selanjutnya, selain menyenangkan, dapatkah Ibu memastikan model Gabel ini dapat meningkatkan numerasi siswa? Ya, dari implementasi yang sudah saya lakukan, terbukti dari game itu mereka jadi lebih berusaha untuk memahami, karena kan mereka maunya menang gitu kan, berusaha memahami. Jadi yang tidak bisa pun akan lebih terarah dengan dibantu oleh teman. Gini loh caranya, gitu. Berarti dengan game ini siswa-siswa jadi lebih aktif gitu, dan Ya, lebih termotivasi. aktif. Jadi yang tidak tahu akan diajarkan oleh yang tahu. Jadi mereka pun jadi berusaha, oh ya kita harus berusaha lebih tahu gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana saran Ibu sebagai guru yang lain untuk menerapkan model GBL dalam proses pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya, mungkin ada di beberapa materi yang memang kita mengedepankan materinya gitu, dan kita bisa menerapkan model pembelajaran lain. Tapi untuk beberapa materi yang implementasinya itu pada kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan game-game yang sekiranya mungkin sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu lebih bisa memahami konsepnya seperti apa. Jadi siswa itu butuhnya memahami konsep. Kalau ini Bu, untuk guru yang lain mungkin entah Ibu memberi saran atau mengajak gitu Bu. Oh iya, kalau untuk guru yang lain memang belum banyak ya yang menerapkan itu. Jadi saya harap memang game based learning ini menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan di dalam kelas. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apa keuntungan dari model GBL ketika diterapkan pada proses pembelajaran? Oke, keuntungannya yang pertama Maaf Bu, kekurangannya. kekurangan. Oke, kekurangannya yang pertama itu ya seperti tadi suasana kelas kurang kondusif. Yang kedua mungkin ada beberapa siswa yang pasif. Ya ini jadi masalah antara siswa hyperaktif dan siswa pasif. Kalau siswa pasif, kalau game based learning itu kan kadang kita juga menyuruh untuk badannya ikut bergerak gitu kan. Nah, siswa pasif itu kurang bisa untuk mengikuti itu. Nah, itu hambatannya. Jadi terkadang pembelajaran ini jadi terhambat karena beberapa siswa yang kurang mau bergerak, terus ada siswa yang hyperaktif jadinya Semakin lebih aktif. ya jadinya suasana kelas nggak kondusif, terlalu ribut gitu, yang lari ke sana ke sini gitu sih kekurangannya. Mungkin sudah itu saja pertanyaan Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara Bu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa saya wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, saya Tasya Adida dari UNI Bahan Program PGSD. Jadi saya akan mewawancarai Ibu mengenai model pembelajaran kebiasaan. Kalau yang bisa Ibu bantu, Ibu. Insyaallah. Kalau begitu langsung saja kepada pertanyaan. Yang pertama, apakah Ibu mengetahui apa itu model pembelajaran game based learning? Secara teori mungkin Ibu tidak terlalu mengetahui, tapi dalam penerapan insya Allah Ibu sudah mulai melakukan. Yang kedua, apakah Ibu pernah atau sering menerapkannya pada proses pembelajaran untuk numerasi di kelas? Itu tergantung kepada materi pelajaran yang kita ampu hari ini. Misalnya kalau misalnya ada pelajaran matematika atau juga pelajaran-pelajaran lain, itu tergantung kepada materi, sehingga anak-anak bisa memulai pembelajaran dengan bermain. Berarti lebih menyesuaikan saja ya Bu? Iya. Bisa digunakan di mata pelajaran lain juga? Iya, betul. Yang ketiga, menurut Ibu apa sih keunggulan dari game based learning ini? Ibu lihat dari perkembangan anak, kalau misalnya kita melakukan permainan game,
siapapun ya, anak-anak apalagi anak-anak sekarang dia akan lebih antusias terhadap permainan. Jadi kalau dalam pembelajaran kita buat permainan, dia akan juga antusias dalam belajar. Mungkin akan memotivasi dia juga untuk mengetahui setiap materi-materi yang akan kita lakukan, sehingga tidak ada kejenuhan di dalam kelas. Baik Bu, selanjutnya dalam perancangannya Bu, dalam merancang permainan atau game yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu bagaimana Bu? Ibu akan pelajari dulu sebelum pembelajaran itu kita laksanakan, kita lihat dulu materi. Apakah materi ini bisa kita laksanakan secara game apa tidak. Jadi kalau misalnya bisa, Ibu akan persiapkan sebelum hari H dilaksanakan. Baik Bu. Selanjutnya kalau untuk tantangan Bu, apakah ada tantangan yang Ibu temukan ketika menerapkan game based learning ini? Setiap tantangan itu pasti ada. Kita lihat dari sarana prasarana, apakah misalnya kalau kita misalnya punya rencana untuk melakukan game sesuatu, tapi saat hari H atau pada waktu pelaksanaan sarananya tidak menunjang, itu yang membuat akhirnya kadang-kadang game itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau dari siswa sendiri Bu, tantangan yang ditemukan kira-kira apa? Paling-paling anak-anak agak sulit dikendalikan karena apa, dia terbawa arus bermain. Oke, baik Bu. Selanjutnya yang keenam, mengapa Ibu memilih game based learning ini untuk diterapkan di pembelajaran yang kira-kira memungkinkan? Karena lebih cepat anak untuk menyerap atau menerima pelajaran. Kalau misalnya kita buat secara wawancara, secara metode ceramah, itu akan membuat anak-anak bosan. Jadi dalam bermain, dia akan lebih mudah untuk menerima pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Lebih rileks ya, Iya, tidak lebih monoton. rileks. Iya, betul. Yang ketujuh Bu, dalam memilih game yang digunakan untuk pembelajaran, kriteria apa yang Ibu tinjau dulu terlebih dahulu untuk mengetahui game itu cocok apa enggak? Bisa jadi lihat dari mood anak hari itu. Misalnya ingin dia mau apa, anak-anak apakah mau atau per individu, itu tergantung kepada minat anak saat mau belajar. Menerapkan sudah, merancang juga sudah. Kalau untuk mengembangkan model GBL sudah pernah tidak? Mengembangkan itu tadi ya, kembali kepada sarana dan prasarana. Kalau misalnya kita buat game dalam satu pembelajaran itu aja, tentu anak-anak juga akan mudah bosan. Tapi kalau misalnya kita kembangkan dengan sarana yang ada atau kita bisa berkreasi, itu rasa Ibu bisa dikembangkan. Bu, pertanyaan selanjutnya, Ibu telah menjelaskan bahwasanya GBL ini menyenangkan. Tapi apakah Ibu bisa memastikan kalau model pembelajaran game based learning ini memang mampu untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa? Insya Allah pasti. Baik Bu. Contohnya Bu? Karena anak-anak dia akan merasa rileks dalam belajar, tentu dia akan lebih mudah untuk menyerap pembelajaran, sehingga daya terima anak-anak juga nilai juga akan berubah, juga kelas pun akan lebih baik. Baik Bu. Selanjutnya, Ibu salah satu guru yang telah menerapkan game based learning. Bagaimana saran Ibu kepada guru lain mengenai model pembelajaran game based learning? Ibu cuma berharap juga jangan sampai guru-guru terlalu monoton dalam satu metode. Semoga ada kreasi aktivitas yang lain yang bisa diterapkan oleh setiap guru untuk membuat minat belajar anak lebih termotivasi lagi belajar. Pertanyaan terakhir Bu, Ya. selama Ibu menerapkan game based learning, menurut Ibu kekurangan apa yang Ibu temukan dalam pengimplementasian game based learning? Kekurangannya yaitu kadang-kadang waktu tidak mencukupi. Kemudian juga anak-anak agak susah untuk dikendalikan karena saat dia mulai bermain itu membuat, apalagi di kelas rendah seperti Ibu ya, jadi anak sudah akan terfokus kepada permainan, sehingga itu yang membuat kelemahan kita untuk mencari kembali mood anak dalam belajar. Terima kasih, jawabannya telah dijawab semua. Pertanyaan sudah selesai, saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Regina Yuniarti. Saya dari Universitas Riau, jurusan PGSD. Tujuan saya untuk mewawancarai Ibu yaitu untuk mengetahui keterampilan guru menggunakan model pembelajaran game-based learning pada penerapan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Baik Bu, pertanyaan pertama itu, apakah Ibu mengetahui model pembelajaran game-based learning? Model pembelajaran game based learning itu model yang saya tahu, yaitu dalam pembelajaran itu kita menerapkan model pembelajaran itu dengan melalui permainan, sehingga anak menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu pernah menerapkan model game-based learning dalam pembelajaran numerasi Bu? Ya, saya pernah menerapkan dalam pembelajaran matematika dan IPS. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu apa keunggulan dari model pembelajaran game-based learning? Menurut saya keunggulannya karena pembelajaran itu dalam pembelajaran itu kita menggunakan model pembelajaran tersebut tentu dalam bentuk permainannya, otomatis anak-anak di kelas akan menjadi lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajaran diajarkan melalui game, mainan. Baik Bu, selanjutnya bagaimana cara Ibu merancang permainan atau game yang sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di kelas Bu? Saya merancang pembelajaran tersebut dengan menyesuaikan dengan tema dari pelajaran tersebut dan tujuan pembelajaran. Baik Bu, selanjutnya itu tantangan apa yang ditemukan dalam mengimplementasikan model game-based learning di kelas Bu? Nah, tantangan yang saya temukan saat menerapkan model pembelajaran game-based learning di kelas dalam mengkondisikan siswa pembahasan kelasnya karena anak-anak di dalam kelas terlalu banyak dan terlalu banyak. Baik Bu, selanjutnya mengapa Ibu memilih game model based learning digunakan sebagai model pembelajaran di kelas? Karena yang namanya anak-anak lebih tertarik dengan game, permainan. Nah, tentunya dengan menggunakan model pembelajaran game based learning, anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran karena diterapkan dengan permainan. Baik Bu, selanjutnya kriteria apa yang digunakan untuk game yang diterapkan di kelas Bu? Gamenya yaitu game yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu pernah mengembangkan model game based learning ini Bu? Kalau mengembangkan, kalau menerapkan pernah, cuma kalau dalam mengembangkan mungkin ada sedikit-sedikit yang saya kembangkan, menyesuaikan dengan kondisi kelas saya. Ibu, selanjutnya selain menyenangkan, apakah Ibu bisa memastikan model GBL ini dapat meningkatkan numerasi siswa? Ya bisa, pasti bisa dapat meningkatkannya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana saran Ibu mengenai guru yang lain untuk menerapkan model GBL ini dalam proses pembelajaran di kelas? Saya mungkin yang pertama, saya mengenalkan model pembelajaran game-based learning ini kepada teman-teman sejauh saya. Kemudian yang kedua, mengajak mereka untuk menerapkan pembelajaran tersebut sehingga nanti sama-sama saling memotivasi bagaimana pembelajaran ini nantinya bisa diterapkan di kelas. Baik Bu, pertanyaan terakhir ya Bu. Menurut Ibu, kekurangan dari model game based learning ini ketika diterapkan pada proses pembelajaran Pak? Butuh persiapan, guru butuh banyak persiapan, mungkin keterbatasan waktu dalam menerapkan pembelajaran ini, dalam menerapkan model pembelajaran ini. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir
terakhir, menurut Ibu kekurangan dari model game based learning ini ketika diterapkan pada proses pembelajaran itu apa ya Bu? Sebenarnya kalau menurut saya kalau kekurangan mungkin nggak ada, tapi pada kenyataannya di kelas sering saya alami itu dalam keterbatasan waktu karena kita butuh kesiapan. Saya rasa itu. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf atas perkataan saya atau perilaku saya yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.